Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah penganggaran. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Adiba Fauzia Arifin dengan stambuk B1B119001. Nama saya Rini Oktaviani, stambuk B1B119009. Nama saya Gerald Andre dengan stambuk B1B1 19018. Perkenalkan, nama saya Hildayani dengan stambuk B1B1 19020. Nama saya Irmawati dengan stambuk B1B1 19023. Perkenalkan, nama saya Masyita Fauzia, stambuk B1B1 19030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Suryadinata, stambuk saya yaitu B1B1 19036. Pada presentasi kali ini, kami memiliki 3 topik bahasan. Yang pertama yaitu Break-Even Point atau BEP, yang kedua adalah anggaran biaya produksi, dan yang terakhir adalah anggaran komprehensif. Saya akan menjelaskan materi mengenai break-even point. Yang pertama, ada pengertian break-even point. BEP atau break-even point adalah perhitungan bisnis untuk mengetahui berapa besar penjualan yang bisnis butuhkan untuk mencapai titik impas atau balik modal. Setelah itu, mulai mengharapkan laba. Memahami titik impas sangat penting bagi pengusaha manapun. Tanpa kemampuan untuk menghitung break-even point, pemilik bisnis akan menghadapi banyak masalah. Mulai dari menentukan margin, keuntungan untuk memprediksi kapan perusahaan akan balik modal. Dalam posisi break-even point, Anda dapat mengalami kerugian maupun keuntungan alias nol. Dengan begitu, acuan break-even point menjadi peranan penting terhadap pemilik usaha untuk mengkonfigurasi beberapa hal untuk mulai menaikkan penjualan dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, konsep break-even point. Mengetahui nilai break-even point suatu produk itu adalah hal yang mendasar. Dengan mengetahui break-even point, maka perusahaan bisa memprediksi keuangan perusahaan di periode-periode berikutnya. Menurut Susani Rawati, asumsi fundamental break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, biaya variabel berubah secara total sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Keempat, selama sedang menganalisa periode, harga jual per unit konstan. Kelima, konsep berasumsi produk selalu habis terjual dari setiap produksi. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Asumsi dasar ini akan membantu dalam pengimplementasian rumus perhitungan break-even point. Secara garis besar, dasar-dasar ini merupakan aturan tetap menghitung break-even point yang benar. Jika ini diabaikan, perhitungan nilai break-even point besar kemungkinannya untuk gagal. Selanjutnya, tujuan dan fungsi analisis break-even point. Setelah memahami dasar-dasar analisis titik impas ini, perlu untuk memahami tujuan analisis break-even point. Break-even point melayani berbagai fungsi dalam organisasi. Berikut ini adalah 4 tujuan analisis break-even point, yaitu yang pertama, mengetahui nilai break-even point memungkinkan pengusaha untuk memperkirakan volume kapasitas produksi yang akan tetap ada setelah break-even point tercapai. Menentukan nilai break-even point, Anda dapat menentukan proyeksi keuntungan maksimum yang mungkin terjadi.
Yang kedua, nilai break-even point memungkinkan untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang dapat perusahaan ambil. Misalnya, otomatisasi tenaga kerja. Ketika manufaktur otomatis, biaya tetap dan variabel berubah. Ini karena biaya variabel yang terikat dengan tenaga kerja digantikan oleh biaya tetap yang terkait dengan mesin. Yang ketiga, nilai break-even point membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai keuntungan jika terjadi perubahan harga produk. Hubungan antara nilai break-even point, biaya produk, dan keuntungan adalah paralel. Jadi, jika salah satu nilai elemen meningkat, elemen lain juga akan meningkat, dan sebaliknya. Keempat, karena break-even point berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, break-even point juga dapat menentukan kerugian. Bagi pengusaha, dengan mengetahui nilai break-even point, pengusaha dapat mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. Selanjutnya, manfaat analisa break-even point. Penerapan penggunaan konsep break-even point dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha, baik usaha kecil hingga berskala besar. Ada 3 manfaat dari analisa break-even point dalam sebuah bisnis. Berikut 3 manfaat break-even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, patokan dalam menentukan margin, agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Pada dasarnya, dengan mengetahui nilai ini, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan pada periode berikutnya. Selain itu, dengan adanya break-even point ini, maka pengusaha akan dituntut lebih jeli dan berinovasi di berbagai bidang agar usahanya tetap eksis. Selanjutnya, komponen pembentuk break-even point. Ada 4 komponen yang berkontribusi terhadap nilai break-even point, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan keuntungan. Adalah 4 elemen pembentuk. Berikut adalah penjelasan dari setiap elemen yang berkontribusi pada pembentukan break-even point. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tetap konstan terlepas dari perubahan dalam proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dari waktu ke waktu. Contoh, biaya tetap adalah penyusutan, tenaga kerja, sewa bangunan atau gudang. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya bervariasi per unit. Terjadi perubahan biaya karena seiring volume kapasitas produksi yang dapat berubah dalam menanggapi permintaan pasar. Volume produksi dengan variable cost berkaitan karena jika satu meningkat, yang lain akan mengikut. Contoh biaya variabel yaitu termasuk listrik, bahan baku, dan transportasi. Ketiga, harga jual atau price. Harga jual adalah jumlah dari semua biaya yang terikat dengan memproduksi item ditambah nilai keuntungan atau margin yang akan perusahaan peroleh. Biasanya, penentuan harga jual per unit terjadi setelah produksi. Keempat, pendapatan atau revenue. Dalam bisnis, pendapatan berasal dari terjadinya penjualan produk. Untuk menghitung keuntungan, kalikan harga jual dengan jumlah produk yang dijual. Perusahaan membutuhkan nilai pendapatan untuk memperkirakan pendapatan periode mendatang berdasarkan margin atau variasi margin dan unit dan harga. Selanjutnya yaitu metode dan cara menghitung break-even point. Ada 3 metode yang biasa pemilik bisnis gunakan dalam menghitung break-even point. Setiap metode memiliki fungsinya tersendiri.
Agar Anda lebih memahami setiap metode yang ada, perhatikan penjabaran metode berikut ini, antara lain. Yang pertama, BEP per unit. BEP unit sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi price per unit atau harga per unit dikurang variable cost atau biaya variabel. Cara menghitung break even point adalah dengan membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit dihitung dengan mengurangi harga jual per unit dari biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi dapat dihitung dengan mengurangi total penjualan keseluruhan dari biaya variabel. Yang kedua, BEP nilai penjualan. BEP sama dengan fixed cost ditambah margin kontribusi per unit. Selain cara pertama, menghitung BEP tidak hanya dalam hal unit. Jika Anda tahu berapa banyak unit yang harus bisnis jual untuk menutupi biaya produksi, Anda dapat mengalihkan angka itu dengan biaya per unit. Yang ketiga, BEP dengan satuan nilai mata uang. BEP mata uang sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit atau harga per unit. Cara menghitung BEP adalah dengan mengalihkan harga jual per unit dengan BEP per unit. Sebagai hasil dari perkalian, nilai BEP atau break even point dalam satuan mata uang yang digunakan akan ditentukan. Jika Anda ingin mengetahui titik impas dalam rupiah, Anda dapat menghitungnya dengan mengalihkannya dengan mengalihkan rumus break even point dalam satuan dengan harga. Saat menghitung break even point menggunakan unit mata uang, Anda harus terlebih dahulu menentukan mata uang mana yang akan digunakan. Jika ada perbedaan mata uang, salah satu mata uang nilai harus dikeringkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Misalnya ada seorang akuntan manajer perusahaan YZX bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta rupiah dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetap sama dengan 50 juta, biaya variabel per unit 30.000, harga jual per unit 50.000, keuntungan yang diinginkan 20 juta. Carilah nilai break even point terlebih dahulu pada contoh soal BEP ini. Saat nilai break even point sudah diketahui, maka selanjutnya Anda dapat mengetahui juga nilai margin kontribusi. Berikut cara menghitung BEP di persoalan ini. Break even point sama dengan 50 juta dibagi margin kontribusi, yaitu 50 juta dibagi 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 50 juta dibagi 20.000. Nah, nilai break even point-nya yaitu 2.500 unit. Artinya, perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 2.500 unit, perusahaan ABC juga tidak akan memperoleh keuntungan. Poin penting selanjutnya bagi akuntan manajer yang mengawasi produksi adalah menghitung dalam bentuk rupiah atau mata uang lainnya. Kendalanya, semua biaya baik itu biaya tetap maupun variabel harus dengan jenis mata uang. Break even point dalam rupiah sama dengan harga jual per unit dikali BEP unit sama dengan 50.000 dikali 2.500 unit sama dengan 125 juta rupiah. Anggaran biaya produksi. Dimulai dari pengertian. Anggaran produksi sendiri merupakan alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan produksi. Perencanaan produksi meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan yang pertama tingkat produksi, yang kedua kebutuhan fasilitas-fasilitas produksi, dan yang ketiga tingkat persediaan barang jadi. Selanjutnya, adapun tujuan penyusunan anggaran produksi itu ada 3. Yang pertama untuk menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan yang ketiga untuk mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Selanjutnya, untuk menyusun anggaran produksi, secara garis besar itu anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu rencana penjualannya yang merupakan dari anggaran penjualan lalu ditambahkan dengan persediaan akhir. Lalu hasilnya yaitu kebutuhan selama setahun yang akan dikurangkan dengan persediaan awal. Lalu hasilnya itu merupakan jumlah yang harus diproduksi. Jadi anggaran produksi itu merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga hubungannya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Seperti yang bisa kita lihat, bagan ini merupakan hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan juga tingkat persediaan yang dimana diawali dengan rencana penjualan, lalu dilanjutkan ke tingkat persediaan, lalu rencana produksi, sehingga kita bisa membuat anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead pabrik. Adapun langkah-langkah utama dalam penyusunan anggaran produksi itu dimulai dari tahap perencanaan, yang dimana kita menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar untuk penyusunan bagian produksi, lalu menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, kita memulai dengan menentukan kapan barang yang akan diproduksi. Lalu menentukan di mana barang akan diproduksi, kita juga menentukan urutan-urutan proses produksinya, lalu menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi, dan menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Lalu kita juga menyusun standar biaya produksi dan juga membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, manfaat kebijaksanaan persediaan. Yang pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Dan yang kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan juga seimbang. Untuk memungkinkan tercapainya hal-hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, daya tahan barang yang disimpan. Yang kedua, sifat penawaran bahan mentah. Yang ketiga, biaya-biaya yang timbul. Yang keempat, besarnya modal kerja yang tersedia. Dan yang kelima, risiko-risiko yang harus ditanggung, seperti manusia, alam, dan sifat barang itu sendiri. Selanjutnya itu penentuan besarnya persediaan. Pertama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Contohnya, kebutuhan barang setahun sama dengan 9.600. Adapun kebutuhan per bulannya itu 9.600 kita bagikan 12 karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita bagi 12. Hasilnya yaitu 800 unit. Jadi, jika perusahaan menentukan 2 bulan persediaan, maka besarnya persediaan adalah 800 dikali 2 sama dengan 1.600 unit. Dan apabila kebutuhan akan barang atau bahan setiap bulannya tidak sama, maka kita pakai metode rata-rata bulanan yang bergerak. Contohnya, kebutuhan bulanan pada bulan Januari yaitu 400 unit, Februari 200 unit, Maret 300 unit, April 400 unit, dan Mei 600 unit. Adapun kebutuhan bulanan yang rata-rata bergerak pada bulan Februari sama dengan 400 ditambah 200 ditambah 300 kita bagikan 3 sama dengan 300 unit. Dan pada bulan Maret sama dengan 200 ditambah 300 ditambah 400 dibagi 3 sama dengan 300 unit. Dan pada bulan April sama dengan 300 ditambah 400 ditambah 600 dibagikan 3 sama dengan 434 unit. Apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan yaitu pada bulan Februari sama dengan 2 dikali 300 sama dengan 600 unit. Pada bulan Maret sama dengan 2 dikali 300 sama dengan 600 unit. Dan pada bulan April sama dengan 2 kali 434 sama dengan 868 unit. Yang kedua yaitu dengan menghitung tingkat perputaran persediaan. Banyak perusahaan mengambil tingkat perputaran persediaan sebagai dasar untuk menentukan tingkat persediaan. Adapun rumus tingkat perputaran sama dengan rencana penjualan per tahun dibagi persediaan rata-rata. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan rata-rata dapat dirumuskan menjadi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagikan dengan 2. Contohnya, rencana penjualan selama 1 tahun adalah 300.000 unit. Persediaan awal tahun diperkirakan sejumlah 50.000 unit dan persediaan akhir sebesar 150.000 unit. Kemudian kita hitung persediaan rata-rata dan perputaran persediaan.
Persediaan rata-ratanya sama dengan 50.000 ditambah 150.000 dibagikan 2 sama dengan 100.000. Adapun perputaran persediaannya yaitu 300.000 dibagi 100.000 sama dengan 3. Jadi perputaran persediaannya yaitu 3 kali. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus. Perusahaan Sari Rasa merencanakan untuk mengatur tingkat produksinya agar mempermudah usaha pengadaan bahan mentah dan tenaga kerja, serta usaha penekanan biaya. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Rencana penjualan pada tahun 2009. Pada bulan Januari yaitu 30.000 unit, Februari 32.000 unit, Maret 34.000 unit. Adapun kuartal 2 sebesar 100.000 unit, kuartal 3 80.000 unit, dan kuartal 4 90.000 unit. Persediaan barang jadi pada Januari 2009 adalah 40.000 unit, dan tingkat perputaran barang ditentukan sebesar 10 kali. Adapun persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah pertama, perbedaan antara tingkat produksi tertinggi dengan tingkat produksi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Kemudian, lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 20.000 unit. Selanjutnya kita diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk tahun 2009 dan juga menentukan berapa jumlah produksi normal, produksi maksimum, dan produksi minimum baik secara bulanan maupun kuartalan. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus tingkat perputaran sama dengan penjualan dibagikan persediaan rata-rata. Jadi persediaan rata-rata sama dengan penjualan dibagi tingkat perputaran, yaitu 366.000 kita bagikan 10 hasilnya 36.600 unit. Adapun persediaan akhir tahun yaitu persediaan rata-rata kita kalikan 2 dan kita kurangi persediaan awal. Jadi 36.600 kita kalikan 2, kemudian kita kurang 40.000, hasilnya yaitu 33.200 unit. Untuk pertama yaitu anggaran produksi tahun 2009. Untuk penjualan 1 tahun sebesar 366.000 unit, kemudian persediaan akhir tahun yaitu 33.200 unit. Kita tambahkan menjadi 399.200 unit. Ini merupakan kebutuhan 1 tahun. Selanjutnya kita kurangi dengan 40.000 yaitu persediaan awal. Hasilnya yaitu 359.200 yaitu jumlah yang harus kita produksi. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah produksi. Untuk produksi normal bulanan yaitu 359.200 kita bagikan 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Jadi hasilnya itu 29.933,33. Kita bulatkan menjadi 30.000 unit. Selanjutnya untuk kuartalan yaitu 3 dikali 30.000 sama dengan 90.000 unit. Dan untuk produksi maksimumnya, untuk bulanan 110% kita kalikan 30.000 sama dengan 33.000 unit. Dan untuk kuartalan 110% kita kalikan 90.000, hasilnya itu 99.000 unit. Dan terakhir untuk produksi minimum. Untuk bulanan 90% kita kalikan 30%, hasilnya itu 27.000 unit. Dan untuk kuartalan 90% kita kalikan 90.000, hasilnya yaitu 81.000 unit. Materi yang ketiga, anggaran komprehensif. Yang pertama adalah anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang dilakukan anggaran komprehensif menyakup seluruh aktivitas yang ada pada perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, administrasi, dan keuangan sekalipun. Pengertian istilah komprehensif dalam penganggaran suatu perusahaan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian secara lebih luas konsep penganggaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Yang kedua, pemakaian pendekatan secara menyeluruh dalam pelaksanaan kegiatan setiap hari. Yang kedua, syarat-syarat anggaran komprehensif. Syarat yang pertama, manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana dalam jangka panjang. Syarat yang kedua, manajer telah menetapkan tahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu pedoman anggaran komprehensif.
Yang pertama, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. Yang keempat, proses penyusunan anggaran komprehensif. Proses penyusunan anggaran komprehensif dan anggaran parsial sangat berbeda. Penjelasannya sebagai berikut. Anggaran komprehensif. Yang pertama, kondisi keuangan perusahaan yang harus memadai sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran jangka panjang dan rencana anggaran jangka pendek. Selanjutnya, anggaran parsial. Yang pertama, kemampuan teknis yang terbatas dari kekurangan data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan yang kurang memadai sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap atau keseluruhan dan hanya dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Materi kelima yaitu komponen anggaran komprehensif. Berikut merupakan komponen-komponen dalam anggaran komprehensif. Yang pertama, rencana substantif atau substantive plan. Rencana substantif merupakan rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dengan cara menggambarkan strategi-strategi perusahaan, rencana spesifik, dan program organisasi, serta komitmen manajemen yang sejalan dengan pencapaian jangka panjang dan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana keuangan. Rencana keuangan merupakan rencana dalam penyajian secara lebih lengkap dan terperinci yang menerapkan tujuan manajemen, strategi yang direncanakan, merencanakan, dan kebijakan manajemen untuk periode waktu tertentu. Maka, rencana keuangan harus dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rencana anggaran jangka panjang. Rencana ini merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama, lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, ataupun 10 tahun. Rencana penganggaran ini meliputi semua bidang aktivitas, yaitu penjualan, harga pokok dan laba, proyek besar, dan penambahan investasi modal, serta arus kas dan pembiayaan. Yang kedua, rencana anggaran jangka pendek. Rencana ini merupakan rencana kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Rencana anggaran jangka pendek dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, rencana operasional. Rencana seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Rencana operasional juga dibagi menjadi 2, yaitu anggaran proyek laba rugi dan anggaran pembantu laba rugi. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran ini disusun untuk memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi meliputi anggaran jumlah yang diproduksi, anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya umum, dan administrasi. Bagian contoh soal yang pertama yaitu data penjualan dan harga biaya. Pada PT Taksho adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furnitur. Dalam hal ini hanya satu jenis produk yang akan dianalisis yaitu kursi pimpinan. Pada tabel 1 ini adalah unit penjualan dan harga dari tahun 1999 sampai 2008. Dari tabel di atas diketahui bahwa setiap tahun penjualannya mengalami kenaikan. Kenaikan dari tahun 1999 hingga 2000 naik 5.000 unit. Dari 2000 hingga 2001 naik 10.000 unit. Begitu juga dari 2001 hingga 2002 kenaikan berkisar 5.000 unit. Kenaikan dari tahun ke tahun terjadi karena jumlah permintaan dipengaruhi oleh penampilan dan desain modelnya. Jadi kenaikan rata-rata jika pada tahun 1999 dijadikan dasar adalah 130.000 dibagi 10 sama dengan 13.000 unit. Contoh yang kedua yaitu estimasi penjualan dari tahun 2010. Dalam melakukan estimasi penjualan untuk tahun 2010, data yang digunakan adalah data historis yaitu data yang tertera dalam tabel 1 dengan menggunakan metode forecasting yaitu metode least squared method dengan sistem manual. Tabel 2 dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A tambah B dalam kurun X
A sama dengan elemen Y per NB sama dengan elemen XY per elemen X. Dari tabel 2 dapat diketahui elemen Y sama dengan 1810, elemen X2 sama dengan 110, dan elemen XY sama dengan 260. Maka A sama dengan 1810 dibagi 11 sama dengan 165. B sama dengan 260 dibagi 110 sama dengan 2,36. Dari hasil ini dimasukkan dalam persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B dalam kurun X, Y 2010 sama dengan 165 tambah 2,36 dikali 6. Y 2010 sama dengan 179,16 dibulatkan menjadi 179. Dalam ribuan menjadi 179.000 unit. Komposisi penjualan tahun 2010 pada PT Texco diatur sebagai berikut. Triwulan 1 sama dengan 25%, triwulan 2 sama dengan 25%, triwulan 3 sama dengan 20%, dan triwulan 4 sama dengan 30%. Komposisi ini diatur demikian rupa sehingga kebijakan persediaan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan. Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi penjualan untuk 2010 dan sesuai dengan komposisi presentasi penjualan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada slide tersebut triwulan 1 sampai triwulan 4 yang paling tertinggi yaitu triwulan 3 adalah hal ini dilakukan karena kebiasaan. Pada setiap triwulan terakhir, permintaan kursi pimpinan akan meningkat. Daerah pemasaran pun diasumsikan tidak terfokus. Contoh soal yang ketiga yaitu harga jual direncanakan pada 2010. Dalam kasus ini, PT Texco menetapkan harga jualnya dengan menggunakan teknik forecasting, yaitu menggunakan metode yang sama, least square atau metode kuadrat kecil. Untuk melakukan estimasi harga jual pada 2010 akan digunakan histori harga jual dari tahun 1999 sampai dengan 2009. Hasil perhitungan tabel 3 dapat diketahui elemen Y sama dengan 44,875, elemen X2 sama dengan 110, dan elemen XY sama dengan 32,625. Jadi A sama dengan 44,875 dibagi 11 sama dengan 4080, dan B sama dengan 32.625 dibagi 110 sama dengan 291. Kemudian masukkan dalam persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B dalam kurun X. Jadi Y sama dengan 4080 tambah 291 dikali X sama dengan, yaitu Y 2010 sama dengan 4080 tambah 291 dikali 6 sama dengan 5826. Maka harga jual untuk 2010 diketahui sebesar harga Rp5.826.000 per unit, dibandingkan dengan harga tahun 2009 sebesar Rp5.500.000, naik sebesar 6%. Contoh keempat, menyusun anggaran penjualan 2010. Untuk kasus ini, jumlah penjualan yang direncanakan untuk 2010 adalah sebesar 179.000 unit, dengan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil estimasi Rp5.026.000 per unit. Pada tabel 4 dapat dianalisis total penjualan dari triwulan ke triwulan. Penjualan triwulan 1 dan triwulan 2 sama sebesar Rp260.713.500 karena perusahaan menetapkan komposisi yang sama pada triwulan 1 dan 2. Triwulan 3 sebesar Rp208.770.800, sedangkan triwulan 4 sebesar Rp312.856.200. Komposisi persentase penjualan triwulan 4 adalah tertinggi, yaitu 30%, karena pada triwulan 4 ini permintaan pelanggan produk kursi pimpinan adalah yang tertinggi. Alasannya, banyak kantor-kantor pemerintah melakukan pergantian infrastruktur. Menyusun anggaran produksi 2010. Dalam kasus ini, pendekatan yang digunakan PT Texco adalah pendekatan dengan produksi yang konstan atau tetap, sedang persediaan awal dan akhirnya berfluktuasi. Persediaan produk jadi pada PT Texco diketahui ketika persediaan awal ditentukan sebanyak 150 unit, sedang persediaan akhir sebanyak 100 unit. Berdasarkan hasil penyusunan anggaran penjualan,
Anggaran penjualan diketahui sebanyak 179.000 unit, persediaan awal sebanyak 150 unit, dan persediaan akhir sebesar 100 unit. Formula penyusunan anggaran produksi adalah sebagai berikut. Jadi jumlah produksi 2010 pada PT Texo adalah sebanyak 178.950 unit. Sedangkan produksi per bulan sebanyak 178.950 dibagi 12 sama dengan 14.912,5 unit. Karena hasil pecahan, maka dapat dilakukan alokasi kelebihan, yaitu dapat dibulatkan menjadi 14.912,5 menjadi 14.910 unit. Sehingga 14.910 unit dikali 12 sama dengan 178.920 unit, sama dengan 30 unit. Selisih dialokasikan ke Desember yaitu sebesar 14.910 unit ditambah 30 unit sama dengan 14.940. Jadi komposisi anggaran produksi per bulan adalah mulai Januari sampai November sama dengan 14.910 unit dikali 11 sama dengan 164.10 unit. Sedangkan Desember sebanyak 14.940. Jadi 164.010 unit ditambah 14.940 sama dengan 178.950 unit. Karena komposisi penjualan dalam satu tahun adalah triwulan, maka anggaran produksi pun berdasarkan triwulan, yaitu triwulan 1 sampai 4. Anggaran produksi yang sudah diketahui sebanyak 178.950 unit akan dibagi dengan 4 triwulan sama dengan 44.737,5. Komposisi anggaran produksi bulanan hasilnya adalah pecahan. Karena hasilnya pecahan, maka 44.737,5 dibulatkan ke bawah menjadi 44.700 dikali 4 triwulan sama dengan 178.800 unit. Dalam hal ini terjadi selisih sebesar 178.950 unit dikurang 178.800 unit sama dengan 150 unit. Selisih ini akan dialokasikan ke triwulan 4, sehingga jumlah masing-masing triwulan adalah triwulan 1, 2, dan 3 akan diproduksi 44.700 unit. Sedangkan triwulan 4 sebanyak 44.700 unit ditambah 150 unit sama dengan 44.850 unit. Jumlah masing-masing triwulan dapat disusun sebagai berikut yang terlihat pada tabel tersebut. Nomor 6. Anggaran biaya bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari biaya bahan mentah langsung dan tidak langsung. Biaya bahan mentah tidak langsung masuk dalam anggaran biaya overhead pabrik. Yang bagian A, anggaran bahan mentah langsung. Anggaran bahan mentah langsung adalah anggaran bahan yang secara langsung mempengaruhi proses produksi dan dapat diidentifikasi dalam hasil produksi. Bahan langsung yang diproduksi dalam produk kursi pimpinan antara lain busa super, kulit, besi, vernikel, dan roda putar. Untuk 1 unit kursi pimpinan menggunakan standar usage rate. Busa super 3 meter, besi vernikel 2 meter, dan roda putar 4 buah. Anggaran bahan langsung terdiri dari anggaran kebutuhan, pembelian bahan, dan biaya bahan. Untuk menyusun anggaran bahan langsung, harus diketahui terlebih dahulu jumlah persediaan bahan langsung, baik persediaan awal maupun akhir. Persediaan awal dan akhir PT Texo diketahui persediaan awal busa super 1.200 meter, kulit 800 meter, besi vernikel 1.350 meter, dan roda putar sebanyak 850 meter. Anggaran kebutuhan bahan mentah merupakan rencana yang disusun secara sistematis tentang jumlah bahan langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi produk jadi. Untuk mengetahui jumlah bahan mentah yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang, lihatlah tabel 6 berikut. Perhatikan tabel yang ke-6 dengan yang ke-7.
Selanjutnya yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah merupakan jumlah bahan yang akan dibeli pada waktu mendatang. Yang termasuk dalam pembelian bahan mentah adalah jumlah, kualitas dan jenis bahan yang akan dibeli. Sedang dalam menyusun anggaran pembelian bahan mentah, perusahaan terlebih dahulu menetapkan rencana persediaan bahan mentah, baik persediaan awal maupun akhir bahan mentah tersebut. Dalam menyusun anggaran pembelian bahan mentah, perusahaan telah menentukan kebijakan persediaan bahan sebagai berikut. Perhatikan tabel ke-8 dan yang 9. Yang ketiga, anggaran biaya bahan mentah langsung dilakukan apabila anggaran pembelian sudah disusun. Untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah langsung, anggaran pembelian dikalikan dengan harga per meter atau per buah dari masing-masing jenis bahan mentah langsung. Harga masing-masing bahan mentah sudah ditetapkan oleh perusahaan, antara lain busa super per lembarnya 35.000, kulit per meternya 25.000, besi vernikel 15.000 per meter, dan roda putar 10.000 per buah. Untuk anggaran biaya bahan mentah langsung dapat disusun sebagai berikut. Perhatikan tabel nomor 10. Nomor 7. Anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran biaya tenaga kerja merupakan rencana biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja melakukan proses produksi dalam menghasilkan barang jadi perusahaan. Biaya tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung akan dibahas tersendiri, sedangkan anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung akan dibahas dalam anggaran overhead pabrik. Bagian A, anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang disusun secara sistematis tentang jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan, tarif upah dan total biaya tenaga kerja langsung untuk waktu yang akan datang. Anggaran biaya tenaga kerja langsung terdiri dari anggaran jumlah jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, anggaran biaya jam kerja langsung merupakan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi dari jumlah periodik yang dihasilkan. Untuk menentukan jumlah jam kerja yang dibutuhkan, perusahaan harus sudah membuat standar penyelesaian untuk suatu satuan produk. Standar ini disebut dengan standar usage rate atau SUR, yaitu satu satuan produk dapat dikerjakan selama beberapa jam. Standar jam kerja untuk menyelesaikan satu satuan kursi pimpinan adalah 4 jam untuk semua departemen produksi yang ada dalam perusahaan. SUR dan tarif upah per jam dapat dilihat dalam tabel berikut. Perhatikan tabel yang nomor 11. Oke, lanjut. Anggaran jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produksi yang akan dilakukan terlihat dari tabel berikut. Perhatikan tabel yang ke-12. Bagian yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan rencana biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi jumlah barang di masa mendatang. Jumlah jam kerja langsung disebutkan dalam tabel 12, sedangkan tarif jamnya sudah disebutkan dalam tabel 11. Perhatikan, berikut ini disajikan biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun. Perhatikan tabel yang ke-13. Langsung saja nomor yang ke-8, anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi. Biaya overhead selalu ada dan sangat memengaruhi kelancaran proses produksi. Pada PT Texo tidak terdapat departemen jasa. Di sini hanya terdapat departemen pemotong dan departemen perakitan. Kedua-duanya merupakan departemen produksi, sehingga pengalokasian biaya overhead pabrik tidak mengalami kesulitan. Anggaran biaya overhead pabrik perusahaan yang dibebankan dalam 1 tahun yang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, penyusutan gedung pabrik dan mesin serta peralatan, dan biaya listrik dan air pabrik. Berdasarkan data biaya yang diperoleh untuk pembebanan biaya overhead pabrik disajikan dalam tabel berikut. Perhatikan tabel 14. Lanjut, anggaran komprehensif merupakan suatu pencatatan dan penyusunan anggaran perusahaan secara menyeluruh.
Penyusunan anggaran komprehensif dapat membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Dalam penyusunan suatu anggaran komprehensif terdapat beberapa syarat, yaitu manajer telah menentukan pokok kebijakan atau rencana jangka panjang dan manajer telah menetapkan tahapan realisasi rencana jangka panjang ke rencana jangka pendek. Dengan adanya anggaran komprehensif memberikan manfaat berupa pendekatan sistematis pada kebijakan manajemen dan memudahkan evaluasi akhir. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Selanjutnya itu keterkaitan antara break-even point, anggaran produksi, dan juga anggaran komprehensif. Anggaran biaya produksi dan BEP itu saling berkaitan. Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan BEP kita memerlukan 3 elemen, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga penjualan. Salah satu dari ketiga elemen tersebut, yaitu biaya variabel, memiliki kaitan dengan anggaran penjualan produksi. Apa kaitannya? Yaitu jadi seperti yang kita ketahui, biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang dimana untuk memperoleh variable cost harus didahului dengan anggaran biaya produksi. Karena anggaran biaya produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lain, seperti anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung. Lalu selanjutnya kaitan antara anggaran biaya produksi, BEP, dan juga anggaran komprehensif. Seperti yang kita ketahui, anggaran komprehensif itu mencakup keseluruhan dari penyusunan rencana perusahaan seperti anggaran biaya produksi dan juga BEP. Jadi kesimpulannya, ketiga hal tersebut saling berkaitan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.